warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan muda, apa kabar? Semoga kamu tetap baik-baik saja di tengah kondisi pandemi seperti ini. Nah, kawan muda, pernahkah kamu berpikir saat seusiamu sekarang ini, kamu sudah memiliki impian atau cita-cita untuk meraih sukses di masa depan? Kamu harus memilikinya dari sekarang, karena sukses itu tidak harus dicapai ketika kamu sudah berusia tua. Sejak kamu muda, kamu pun tetap bisa mencapai kesuksesan itu. Nah, seperti yang telah kita ketahui, banyak orang-orang di luar sana itu memprediksi bagaimana seorang itu bisa mencapai kesuksesan. Apa prediktornya? Yang pertama adalah IQ. Kamu sudah tahu sendiri itu IQ itu apa? Oke, IQ adalah kecerdasan intelektual. Sedangkan yang kedua adalah EQ atau emotional quotient, dengan kata lain adalah kecerdasan emosional. IQ sendiri itu dipercaya sebagai suatu keturunan atau genetik yang diwariskan dari orang tuanya. Sedangkan EQ itu adalah kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah semua orang yang sukses itu pasti memiliki IQ yang tinggi atau EQ yang tinggi? Bagaimana jika seseorang atau beberapa orang yang mungkin IQ dan EQ-nya sama, tapi satu orang tersebut dia bisa mencapai kesuksesan dan pantang menyerah, sedangkan yang lain dia meskipun IQ dan EQ-nya sama, dia malah terpuruk dan tidak bisa bangkit kembali. Berarti IQ dan EQ tersebut tidak bisa digunakan untuk memprediksi kesuksesan masa depan seseorang. Lalu apa dong yang bisa memprediksi kesuksesan seseorang itu? Nah, kawan muda, tambah satu pengetahuan lagi yuk. Ini adalah tentang adversity quotient. Adversity quotient atau nama lainnya adalah kecerdasan ketangguhan. Nah, ada sebuah buku yang membahas tentang kecerdasan ketangguhan atau adversity quotient. Di dalam buku itu dibahas ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah tipe quitter. Yang kedua adalah tipe camper. Yang ketiga adalah tipe climber. Kamu termasuk yang mana? Nah, sekarang kita coba cari tahu apa itu quitter, camper, dan climber. Nah, yang pertama, quitter. Quitter adalah orang-orang yang dia tidak mau, tidak suka, dan tidak ingin menghadapi tantangan. Apabila mereka dihadapkan pada tantangan-tantangan yang baru, mereka memilih untuk tidak menghadapinya dan mereka akan lari dari kenyataan atau lari dari tantangan-tantangan tersebut. Enggak banget ya? Nah, saya harap kawan muda semua bukan merupakan golongan dari tipe quitter ini. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah tipe camper. Tipe camper atau dengan kata lain orang-orang yang ketika mendaki gunung dia akan membuat kemah. Dia akan mencari tanah yang datar, yang nyaman untuk beristirahat. Akan tetapi orang-orang tipe camper ini merasa jika dengan mereka mendirikan tenda tersebut, mereka sudah mencapai kesuksesan. Mereka sudah melalui kesuksesannya itu. Nah, mereka tidak melanjutkan lagi pendakian gunungnya, pendakian tantangan-tantangannya. Mereka sudah cukup berpuas diri dengan keadaan mereka saat ini. Nah, yang ketiga adalah tipe climber atau pendaki yang sesungguhnya. Orang-orang tipe climber ini mungkin satu saat dia akan berkumpul dengan orang-orang tipe camper untuk beristirahat sejenak. Tapi mereka tidak akan terlena dengan istirahatnya itu. Mereka akan terus melanjutkan pendakiannya ketika suasana sudah baik kembali, sudah memungkinkan untuk mendaki lagi. Dan biasanya orang-orang tipe climber ini sangat menyukai tantangan dan mereka sangat senang menghadapinya. Mereka merasa bertanggung jawab dengan hidupnya seperti itu, hingga mereka mencapai impian atau cita-citanya. Dan biasanya lagi orang-orang tipe climber ini
Jika mereka sudah menaklukkan satu gunung, maka dia akan menaklukkan gunung-gunung lainnya. Nah, kawan muda, kamu termasuk yang mana nih? Aku harap kamu semua termasuk tipe yang ketiga, yaitu tipe climber. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kamu bisa menjadi orang-orang yang tangguh, yang kompetitif, orang-orang tipe climber itu? Ada 3 cara. Yang pertama, langkah pertama yang harus kamu tempuh adalah kamu harus mampu bersaing dengan dirimu sendiri. Ya, kamu harus mempunyai jiwa kompetitif. Kompetisi yang terberat adalah kompetisi dengan dirimu sendiri. Kamu bisa menaklukkan dirimu ini. Dan jadikan sebuah pemikiran bahwa aku hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin. Seperti itu. Langkah kedua, kamu harus berani mencoba hal-hal yang baru. Kamu harus berani mulai mengambil resiko. Kompetisi itu bukan hanya masalah kamu menang atau kalah, tapi bagaimana usahamu, bagaimana kamu bisa memberikan semaksimal mungkin usaha, semaksimal mungkin potensi yang kamu miliki. Give your 100%. Nah, kemudian langkah yang ketiga atau yang terakhir. Kompetisi itu berarti kamu juga harus bisa menjalin kolaborasi. Kamu harus bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan kerabat-kerabat, dengan orang-orang di sekitarmu. Menjalin kerjasama, bernegosiasi, dan lain sebagainya, sehingga kamu dan orang-orang sekitarmu bisa mewujudkan visi, impian, atau cita-cita bersama. So, kawan-kawan, gimana? Sudah siap kamu menjadi seorang pribadi yang tangguh dan kompetitif dengan cara meningkatkan adversity quotient atau kecerdasan ketangguhanmu? Karena kamu bisa mempersiapkan masa depanmu, kamu bisa mempersiapkan kesuksesanmu itu dari saat ini. Tidak perlu menunggu tua untuk menjadi seorang pribadi yang sukses. Kalian bisa melihat contoh, banyak sekali saat ini pengusaha muda muslim di Indonesia. Kamu bisa lihat misalnya Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, kemudian Khairul Tanjung, yang mereka sudah meraih kesuksesan mereka ketika mereka masih muda. Nah, kawan-kawan, jika kamu memiliki jiwa kompetitif, kamu bisa mulai belajar untuk membangun bisnismu sejak kamu masih muda. Saya sendiri juga udah memiliki bisnis saat ini, dan ini modalnya dulu berawal salah satunya adalah dari usaha saya yang saya jalankan sejak masih kuliah. Jadi saya dulu menjalankan network marketing selama 10 tahun lebih dan hingga mencapai posisi top 5 untuk leader di Jawa Tengah ini. Dan dari situ saya bisa mendapatkan modal yang cukup untuk membangun sebuah usaha dengan brand yang saya miliki sendiri. Saat ini saya mengembangkan sebuah brand yaitu Baby Bure. Baby Bure ini adalah sebuah layanan jasa yang melayani bayi, anak, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Jadi di sini ada pelayanan seperti pijat bayi, pijat anak, spa bayi dan spa anak, kemudian pelayanan potong rambut, gundul bayi, hingga menghilangkan kutu di rambut dan telur-telurnya. Kemudian ada juga untuk para ibu, kita ada layanan yoga hamil dan
kali ini untuk materi adversity question dan jiwa kompetitif. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya di channel Kawan Islam, dan saya harap kawan muda semua tetap menjadi pribadi yang positif, berkarakter, dan juga bersahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.